Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, jumpa lagi di channel aku bersama aku Novi. Di video kita kali ini aku akan berbagi tutorial untuk sobat online semua, yaitu bagaimana cara retur atau pengembalian barang dan dana ke penjual di Shopee. Ini tutorial pengembalian barang dan dana yang tampilan pengajuan returnya itu telah di-upgrade lagi oleh Shopee. Jadi bisa dibilang tutorial retur yang terbaru lah ya. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan tutorial retur Shopee yang sebelum-sebelumnya. Tapi ada bagian yang telah diperbarui oleh Shopee pada formulir pengajuan returnya. Selain itu, di video tutorial retur aku yang sebelumnya itu kan, disitu kan aku hanya menuliskan nomor resinya saja di paket yang mau aku retur itu. Terus aku lanjut aku kirim ke kantor ekspedisi. Tapi ternyata ada beberapa dari sobat online yang berkomentar, itu kok nggak dikasih alamat tujuan retur alias alamat si penjualnya. Apa bisa terkirim? Apa bisa sampai ke penjual? Nah, di video ini aku akan tunjukkan ke sobat online gimana prosesnya di kantor ekspedisi. Kalau di paket yang mau kita retur ke penjual itu, kita cuma nulis nomor resinya saja, tanpa mencetak label pengiriman retur, ataupun secara manual hanya dengan tulisan tangan saja, tanpa menuliskan lengkap alamat yang dituju, alias tanpa mencantumkan alamat si penjualnya. Kira-kira apakah bakal sampai ke alamat si penjual? Dan masih ada beberapa hal pertanyaan-pertanyaan dari sobat online yang akan aku jawab dan bahas di video ini. So, sebelum kita mulai video tutorial kita kali ini, jangan lupa untuk like dan komen video tutorial aku, share juga ke semua medsos kamu, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya. Dan aku juga sangat berterima kasih untuk sobat online yang sudah like video tutorial aku dan juga sudah subscribe channel aku ini juga. Terima kasih banyak atas support kalian. Semoga kebaikan kalian menjadikan sebuah keberkahan. Jadi setelah kalian menerima paket, selalu aku ingin mengingatkan bahwa kalian jangan mengutak-atik aplikasi Shopee dulu untuk klik tombol pesanan diterima. Itu jangan dulu sebelum kalian melakukan unboxing atau membuka paket kamu tersebut. Dan aku juga ingin mengingatkan bahwa kalian jangan sampai mager untuk membuat video unboxing dari paket kamu tersebut. Bikin video unboxing itu penting banget. Alasannya kenapa? Semuanya sudah aku jelaskan di video tutorial aku yang thumbnailnya yang ini. Ketika kalian melakukan unboxing sambil ngevideoin proses unboxing yang kamu lakukan pada paket kamu tersebut, dan ternyata kamu menemukan ketidaksesuaian atau kerusakan pada paket yang kamu beli di Shopee itu, maka kalian bisa langsung saja mengajukan retur produk ke penjual melalui aplikasi Shopee. Kalian foto juga ya produknya, terutama di bagian yang tidak sesuai atau di bagian yang rusak dan lain sebagainya pada produk tersebut. Beberapa pertanyaan dari sobat online yang komen di video retur aku yang sebelumnya, itu beberapa di antaranya aku sudah menjawabnya melalui video short yang sudah aku upload di channel ini, yang semuanya bisa kalian temukan jadi satu di playlist retur dan refund di channel ini. Yang ini ya playlistnya. Karena di sini produk yang aku terima itu tidak berfungsi, jadi aku mau langsung saja mengajukan retur ke penjual di Shopee. Di sini aku singkat saja. Untuk informasi lebih jelas dan detail dari setiap step by stepnya, teman-teman bisa simak di video tutorial aku yang thumbnailnya yang ini. Karena problem produk yang aku terima itu tidak berfungsi, jadi tinggal pilih alasannya sesuai dengan problem pada produk yang kita dapatkan itu. Kalau kamu beli produknya pakai koin Shopee yang kamu punya, maka koin Shopee yang kamu pakai untuk bayar produk yang kamu beli itu juga akan dikembalikan ke dalam saldo koin Shopee kamu itu. Di sini disampaikan keterangan alasan lebih jelas dan lengkapnya. Kemudian kita upload foto produk dari produk yang kita terima. Jika ada produk yang rusak atau reject atau tidak berfungsi, maka kamu foto bagian tersebut. Dan kalau produknya salah ukuran atau salah warna atau salah variasi dan sebagainya, maka kamu foto produknya pada bagian tersebut. Atau bisa juga kamu cek contohnya di video aku yang ini. Nah, dan ini dia bagian yang bikin tampilan pengajuan returnya berbeda dari yang dulu.
yaitu kini para pengguna Shopee yang mau mengajukan retur di Shopee bisa langsung mengupload hasil video unboxing yang sudah kalian lakukan sebelumnya itu di sini. Kalau dulu kan video unboxing itu baru bisa diupload jika penjual menolak retur, dan Shopee memberikan kesempatan untuk pembeli mengajukan banding dengan mengupload video unboxingnya agar bukti returnya semakin kuat, sehingga Shopee bisa memutuskan apakah pengajuan retur yang diajukan pembeli layak untuk disetujui returnya atau tidak. Itu dulu, tapi kini untuk upload video unboxingnya bisa pembeli upload di step awal pengajuan, yaitu di halaman ini. Jadi langsung aja kita upload video unboxingnya dengan cara klik saja di sini. Lalu pilih video unboxing dari produk yang kamu retur itu. Pastikan di video unboxing itu terdapat bagian produk yang membuat kamu harus mengembalikan produk tersebut ke penjual. Untuk video unboxing yang bisa diupload itu durasinya sangat dibatasi Shopee. Jadi hanya dengan durasi maksimal 60 detik saja yang bisa diupload di Shopee untuk pengajuan retur ini. Di bagian ini kamu juga bisa mengatur durasi yang mau kamu gunakan itu di bagian yang mana dan berapa detik. Oke, kalau sudah, kita bisa checklist di sini. Jika sudah semua, kita klik kirim. Oke, pengajuan retur ke penjual telah dikirim. Tinggal kita tunggu sampai penjual merespon. Lalu bagaimana jika penjual belum juga merespon atau menanggapi pengajuan retur pengembalian barang dan dana yang telah kita ajukan ke penjual tersebut, padahal telah sampai batas waktu atau tanggal maksimal dari yang diberikan Shopee ke penjual? Shopee memberikan batas waktu untuk penjual segera menanggapi pengajuan retur yang diajukan pembeli kepada penjual tersebut. Di bagian ini ada tertera batas waktu yang diberikan Shopee itu sampai kapan. Dan jika telah lewat sampai batas waktu yang diberikan Shopee ini, tapi penjual belum juga memberikan respon atas pengajuan retur yang diajukan ini, maka pihak Shopee lah yang akan memberikan keputusan akhir, yaitu pengajuan retur atau pengembalian barang dan dana yang kamu ajukan ke penjual itu akan disetujui otomatis oleh Shopee. A few moments later. Nah, di pengajuan retur yang aku ajukan ini kan aku mengajukannya pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 15:25 dan penjual diberi batas maksimal sampai tanggal 13 Agustus 2023. Di sini sudah tanggal 13 Agustus 2023 dan jamnya juga sudah jam 16:25. Ini juga sudah lewat dari jam saat aku mengajukan retur. Jadi kita tunggu saja sampai jam 12 malam, alias ketika waktu telah menunjukkan sudah berganti tanggal dari tanggal batas maksimum yang diberikan untuk penjual. A few moments later. Nah, ini kita sudah di tanggal 14 Agustus 2023 dan kita coba cek apakah pengajuan kita sudah disetujui otomatis oleh Shopee. Alhamdulillah ini statusnya sudah berganti dengan menunggu pengembalian barang dan harap kembalikan barang ke penjual sebelum tanggal maksimal yang diberikan Shopee ini. Oke, kita langsung klik rincian pengembalian dan ini dia, ternyata pengajuan retur kita itu telah disetujui otomatis oleh Shopee itu di tanggal setelah tanggal batas maksimal dari tanggal yang diberikan Shopee untuk penjual merespon ya. Jadi sobat online gak perlu khawatir gimana nih penjualnya kok gak merespon pengajuan retur yang kamu ajukan. Itu kalian tenang saja karena pada akhirnya pengajuan kamu itu akan disetujui otomatis oleh Shopee dan kalian tinggal melakukan proses selanjutnya, yaitu memilih jasa ekspedisi pengiriman untuk mengirimkan paket retur kamu itu dikembalikan ke alamat penjual. Dan kalian harus segera mengatur atau memilih ekspedisi pengirimannya itu sebelum batas maksimal waktu yang diberikan Shopee yang sudah tertera di sini. Jika kalian tidak segera mengatur atau memilih jasa ekspedisi pengiriman paket retur kamu tersebut sampai lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan di sini, maka otomatis pengiriman paket retur kamu tersebut akan dibatalkan oleh Shopee. Yang artinya pengajuan retur yang kamu ajukan sebelumnya itu juga akan dibatalkan. Sama saja sia-sia. Oke, langsung saja kita pilih opsi pengirimannya. Kita klik di sini. Untuk opsi pengiriman yang pertama ini yang gratis ongkir. Jadi baik penjual ataupun pembeli tidak akan dimintai ongkir pengiriman paket retur itu. Pengiriman retur ini bisa kamu lakukan di JNT, Alfamart, dan Indomart. Kalau dulu cuma bisa di JNT saja, sekarang untuk opsi yang ini bisa juga dilakukan di Alfamart dan Indomaret dengan gratis ongkir pengiriman paket retur. Tapi sayangnya di tempat aku itu belum tersedia pelayanan pengiriman di Alfamart maupun di Indomaret, jadi ini pasti akan otomatis resi JNT yang akan diberikan Shopee. Kalau misalkan kantor ekspedisi di tempat kamu itu jauh,
kamu bisa pick up paket retur kamu itu ke kurir. Jadi kurir JNT yang akan mengambil paket retur kamu tersebut di lokasi kamu. Lalu nantinya paket retur yang telah diambil oleh kurir tersebut itu nanti akan diserahkan oleh kurir ke kantor ekspedisi JNT. Untuk pick up barang atau kurir mengambil paket di lokasi kamu itu sebenarnya gampang banget caranya. Asalkan kalian punya nomor HP-nya si kurir yang bisa dihubungi untuk dimintai tolong untuk mengambil paket kamu tersebut. Kalau tidak ada nomor kurir yang bisa dihubungi untuk dimintai tolong pick up paket di lokasi kamu, maka kamulah yang harus mengantar paket retur kamu itu ke kantor ekspedisi. Atau kamu juga bisa pilih opsi yang ini untuk pakai ekspedisi selain JNT, Indomaret, ataupun Alfamart. Tapi untuk yang ini, itu pengirimannya tidak gratis ongkir, jadi pembelilah yang harus membayar biaya ongkirnya. Dan status pengirimannya kalau pakai yang ini, itu tidak bisa dilihat di Shopee. Selama kalian belum klik konfirmasi dan berubah pikiran mau ganti opsi yang ini, itu masih bisa. Kalau udah yakin dengan opsi pengiriman yang kamu pilih itu, maka langsung saja klik konfirmasi. Tapi ingat ya, setelah kalian klik konfirmasi, kalau mau mengubah opsi pengiriman, itu sudah tidak bisa ya. Karena untuk mengubah opsi pengiriman, itu hanya diberikan satu kali kesempatan saja untuk mengubahnya. Setelah itu tentu saja akan berlanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengemasan atau packing produk yang akan diretur dikembalikan ke penjual. Oh ya, kalau yang mengirim paket kamu, itu kan awalnya bukan JNT. Misalnya yang ngirim awalnya itu ekspedisi Shopee Express atau yang lainnya. Lalu untuk kirim paket retur kamu ini itu berbeda dari yang sebelumnya. Yaitu untuk mengirim paket retur ini, kamu beralih menggunakan ekspedisi JNT. Nah, apakah diperbolehkan? Apakah JNT mau menerima paketnya? Jawabannya tentu saja tidak apa-apa. Tidak hanya JNT, ini juga berlaku untuk pengiriman paket retur menggunakan Indomaret atau Alfamart. Mereka akan sangat senang hati membantu kalian mengirim paket kamu tersebut hingga sampai ke alamat tujuan. Nah, ini dia, kita sudah dapat nomor resi otomatisnya dari Shopee. Nomor resi ini bisa kalian print out atau bisa juga kalian tulis tangan saja. Kalau misalnya mau salin nomor resinya, kalian bisa klik saja salin yang ini. Oh ya, ada sobat online juga yang tanya, dapat alamat penjualnya dari mana? Kok nggak ada? Kalau di pengaturan opsi pengirimannya kalian pilih opsi yang pertama, alamat penjualnya bisa kalian temukan di label pengiriman retur di sini. Di bagian mana kalian bisa dapat label pengiriman retur seperti ini, itu bisa kalian cek di video tutorial aku yang thumbnailnya yang ini. Label pengiriman retur seperti ini bisa kalian unduh. Kalau di sini tidak bisa diunduh ataupun dicetak, maka label pengiriman retur ini bisa kalian kirim dulu ke email kamu. Caranya juga sudah ada di video tutorial aku yang thumbnailnya yang ini. Oke, untuk kesekian kalinya, label pengiriman returnya nggak aku cetak alias nggak aku print. Aku mau tulis tangan saja. Kalau sobat online mau print saja label pengiriman returnya juga bisa ya. Di video tutorial retur aku yang dulu ini, label pengiriman returnya juga aku cetak, aku print out. Tapi di sini aku mau tulis tangan saja resi returnya, dan sekalian aku mau menyampaikan ke sobat online bahwa kalian boleh banget di paket retur kamu itu yang ditulis cuma nomor resi otomatis yang telah diberikan Shopee ini. Karena banyak banget sobat online yang masih pemula yang komen di video aku yang sebelumnya itu mau melakukan retur itu bingung dan khawatir. Kok di video retur aku yang ini di paket returnya aku cuma nulis nomor resi returnya aja, kok nggak pakai alamatnya si penjual? Apa nanti kurir bisa ngirim paketnya kalau nggak ditulis alamat penjualnya? Ini sebenarnya opsional, terserah sobat online. Mau label pengiriman returnya itu di print out boleh, mau ditulis tangan tapi lengkap ada nomor resi sekaligus ada alamat penjualnya juga boleh, ataupun mau ditulis tangan tapi nomor resinya aja yang ditulis kayak aku gini juga bisa. Tapi kalau ditulis tangan cuma nomor resinya aja yang ditulis, itu nanti apa bakal sampai ke penjual? Dari mana kurir bisa tahu alamat penjualnya? Untuk hal ini kalian tonton video ini sampai habis ya, karena prosesnya di kantor ekspedisi akan ada di video ini. Kira-kira bakal seperti apa nasib paket retur yang ditulis nomor resinya aja seperti ini?
Nah, paket returnya sudah selesai aku kemas dan nomor resi pengembaliannya juga sudah aku tuliskan pada paket retur ini. Jadi sekarang tinggal langsung kita kirim saja ke kantor ekspedisi untuk dikirim dikembalikan ke alamat penjual. Dan karena tadi aku memilih opsi pengirimannya itu menggunakan JNT untuk mendapatkan gratis ongkir pengiriman, jadi langsung saja kita kirim ke ekspedisi JNT. Ini bener-bener cuma resinya aja ya yang aku tulis tangan di paket returnya dan aku serahin ke JNT. Saat di kantor ekspedisi, kalian bilang ke customer service-nya kalau kalian mau kirim pengembalian barang Shopee. Pengembalian barang? Nggih, kenapa? Niku. Dan untuk membuktikan pertanyaan-pertanyaan dari sobat online, apakah bisa diterima dan akan terkirim jika hanya ditulis nomor resinya saja, silahkan simak sampai selesai ya videonya. Izin mas, izin tak foto dulu. Oke. Demi sobat online semua, ini aku minta izin untuk ngevideoin paket retur aku ini. Dan seperti inilah tampilan paket returnya. Di label yang barusan ditempeli pihak JNT itu, di situ akan ada penerimanya siapa, tokonya apa, ada nomor ponsel penjualnya juga, dan tentunya alamat si penjual. Yang mengirim siapa juga ada di label ini. Jadi pihak kurir tetap akan bisa mengantarkan paket returnya hingga sampai ke penjual. Atur suwun mas. Ketika proses pengiriman berlangsung dan kalian mau cek apakah paket kamu itu sudah berjalan untuk proses kirim ke alamat penjual, itu statusnya bisa kalian lihat di bagian menu pengembalian ini. Lalu klik di produknya. Nah, di sini kalian juga bisa klik lihat yang ini untuk melihat status perjalanan pengirimannya. Kalau paket retur yang telah diserahkan ke ekspedisi itu belum ada pergerakan proses pengirimannya, kalau kalian punya nomor ponselnya customer service ekspedisi tersebut, kalian bisa coba tanyakan melalui chat WhatsApp. Atau jika kalian tidak punya nomor ponselnya customer service dari ekspedisi terkait misalnya JNT, yang bisa kalian hubungi untuk bertanya, kalian juga bisa menanyakan soal paket kamu itu yang belum ada pergerakan proses kirimnya, itu dengan datang langsung ke kantor JNT atau ekspedisi terkait yang terdekat atau kantor JNT yang sebelumnya kalian datangi untuk menyerahkan paket retur kamu tersebut. Lalu tanyakan langsung ke customer service JNT mengenai paket kamu itu. Saat kalian mau menanyakan soal paket kamu itu di kantor ekspedisi, itu tidak hanya tangan kosong ya. Kalian harus tahu nomor resi dari paket retur yang kamu kirim itu, karena nantinya kalian juga akan ditanyai nomor resi dari paket kamu itu, dan kalian menyerahkan paket retur kamu itu di kantor ekspedisi JNT cabang yang mana. Jadi nanti mereka akan berusaha mencari paket kamu itu dan segera memprosesnya. Takutnya paket kamu itu keselip atau gimana? Jadi kalau nggak ada pergerakan proses kirim dari paket retur kamu tersebut, kamu bisa menanyakannya langsung di pihak ekspedisi terkait. A few moments later. Oke, setelah beberapa hari aku mau cek lagi apakah paket returnya sudah sampai di penjual. Dan ini dia, alhamdulillah penjual sudah menerima produknya dan sudah mengkonfirmasinya juga. Jika produk sudah dikonfirmasi oleh penjual bahwa produk returnya telah diterima, hal ini merupakan proses validasi barang. Proses validasi barang ini dimulai sejak produk diterima oleh penjual. Ini produk yang aku retur telah diterima penjual itu tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam setengah 2 siang. Lalu kapan berakhirnya proses validasi barang dan kapan dana barang retur dikembalikan ke kita? Kapan berakhirnya proses validasi barang itu tidak bisa diprediksi. Tapi proses pengembalian dana ke pembeli itu biasanya akan segera dikembalikan ke dalam saldo Shopee pembeli dalam waktu 1 kali 24 jam sejak proses validasi barang dimulai. Kalau proses validasi barang belum terjadi, maka kita harus menunggu sampai habis batas waktu yang diberikan Shopee ke penjual untuk penjual segera mengkonfirmasi bahwa produk returnya telah mereka terima. Batas waktunya itu bisa kamu cek di bagian ini. Atau kalian juga bisa cek di halaman notifikasi saya, scroll ke bawah,
Nah, ini dia notifikasi mengenai barang yang sedang diproses validasi. Di sini tertera ada batas waktu sampai kapan penjual harus merespon bahwa produk yang diretur itu telah mereka terima. A few moments later. Nah, kita coba cek lagi di Shopee, kira-kira apakah dana pengembalian barang dari produk yang sudah kita retur itu, apakah sudah dikembalikan oleh Shopee ke saldo ShopeePay kita sebagai pembeli, dan alhamdulillah ternyata saldo ShopeePay aku sudah bertambah. Sepertinya dana pengembalian barang telah berhasil dikembalikan ke dalam saldo ShopeePay aku. Kita cek di halaman saldo ShopeePay, kita klik di sini, lalu scroll ke bawah, dan ini dia riwayat pengembalian dana dari pengembalian produk yang berhasil diretur ke penjual. Dananya sudah dikembalikan ke ShopeePay kita dan jumlahnya juga sesuai dengan jumlah yang tertera di data saat kita mengajukan retur sebelumnya itu. Dan proses pengembalian dana ini bahkan tidak sampai 24 jam sejak proses validasi barang, dananya sudah dikembalikan ke pembeli. Oke, kita coba cek di halaman notifikasi saya, dan ini dia notifikasi pengembalian dana produk returnya. Untuk tutorial dan tips mengenai retur pengembalian barang dan dana di Shopee, semua videonya sudah ada di channel aku ini. Aku jadikan satu di playlist yang ini. Untuk video tutorial retur aku yang ini, juga sudah banyak informasi penting yang bisa kalian dapatkan mengenai retur pengembalian barang dan dana di Shopee. Nah, jadi seperti itulah tutorial kita kali ini. Semoga setiap detail informasi dan penjelasan yang telah aku sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk sobat online semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share video tutorial aku. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku agar channel aku bisa semakin berkembang, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. So, thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum.